Selamat pagi untuk Bu Resti. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi selanjutnya terkait dengan instrumen keuangan, investasi jangka pendek, dan piutang. Sebelum itu, izinkan kami untuk men-share screen materi terlebih dahulu. Baik, adapun materi yang akan kami paparkan pada presentasi kali ini yaitu adalah pengenalan instrumen keuangan, investasi jangka pendek, dan piutang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Mangkusmini dengan NIM 2257021196 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Emma Yohana Borusinambela dengan NIM 2257021001. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah ruang lingkup PSAK 50, 55, dan 60. Yang kedua adalah definisi dan komponen instrumen keuangan. Yang ketiga adalah definisi dan kriteria investasi jangka pendek. Yang keempat adalah pencatatan investasi jangka pendek. Yang kelima adalah penyajian dalam investasi jangka pendek. Yang keenam adalah definisi dan jenis-jenis piutang. 7 adalah pengakuan dan pengukuran piutang. Ke-8 adalah penurunan nilai piutang. Ke-9 adalah penghentian pengakuan piutang. Dan yang ke-10 adalah penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan. Materi yang pertama, PSAK 50 memberikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. PSAK 50 menekankan bahwa laporan keuangan harus relevan, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, PSAK 55 membahas mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif. PSAK 55 memberikan pedoman dalam menentukan apakah suatu instrumen keuangan harus diakui dalam laporan keuangan dan bagaimana cara mengukur instrumen keuangan tersebut. Selanjutnya, PSAK 60 membahas mengenai pengungkapan informasi mengenai instrumen keuangan yang dimiliki oleh entitas. PSAK 60 memberikan pedoman dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi mengenai instrumen keuangan yang dimiliki oleh entitas, termasuk resiko yang terkait dengan instrumen keuangan tersebut. Jadi, ketiga PSAK ini memberikan pedoman standar akuntansi keuangan yang harus diikuti oleh entitas di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan mereka, dengan fokus pada penyajian laporan keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, pengakuan, dan pengukuran instrumen keuangan, serta pengungkapan informasi mengenai instrumen keuangan itu. Yang kedua adalah pengertian dari instrumen keuangan. Finansial instrumen atau instrumen keuangan adalah aset kekayaan atau dokumen terkait surat berharga yang dapat dijual belikan. Aset keuangan berupa dokumen kontrak atau dana tunai dengan adanya penyertaan hak untuk menerima instrumen finansial pada waktu tertentu. Contoh-contoh instrumen keuangan adalah cek, reksadana, saham, ETF, obligasi, dan instrumen derivatif. Aset tersebut dapat dijual kembali dan memberikan akses bagi pemilik baru untuk mendapatkan sejumlah uang. Nah, adapun contoh komponen instrumen keuangan antara lain adalah saham, obligasi, derivatif, reksadana, deposito, komersial, dan efek beragun aset. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Lanjut, materi yang ketiga, investasi jangka pendek adalah investasi yang memiliki jangka waktu kepemilikan aset atau investasi yang relatif singkat. Biasanya kurang dari 1 tahun. Tujuan dari investasi jangka pendek ini adalah untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada hanya menabung di bank, tetapi dengan risiko yang lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Adapun kriteria dalam investasi jangka pendek adalah sebagai berikut, yaitu risiko, likuiditas, potensi pengembalian, biaya, kredibilitas, diversifikasi, dan pajak. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria di atas, investor dapat memilih investasi jangka pendek yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka.
Yang keempat yaitu pencatatan investasi jangka pendek adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi investasi yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Investasi jangka pendek biasanya dilakukan untuk tujuan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang singkat dan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama yaitu identifikasi jenis investasi yang dilakukan. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dalam bentuk saham, obligasi, deposito, reksadana, pasar uang, dan instrumen keuangan lainnya. Yang kedua yaitu pembuatan jurnal transaksi. Jurnal transaksi adalah catatan yang memuat semua transaksi investasi yang terjadi dalam periode tertentu. Jurnal ini mencatat detail seperti tanggal transaksi, jenis investasi, jumlah yang diinvestasikan, dan biaya transaksi lainnya. Dan yang ketiga yaitu pembuatan buku besar. Buku besar adalah catatan akuntansi yang mencatat semua transaksi investasi dalam akun-akun tertentu. Yang selanjutnya, pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen resmi yang membuat informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dan yang terakhir yaitu analisis kerja investasi. Analisis kerja investasi dapat dilakukan dengan membandingkan hasil investasi dengan indeks pasar yang relevan atau dengan membandingkan hasil investasi dengan investasi lainnya dalam portofolio investasi. Nah, selain itu, penting juga untuk mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku untuk dalam pencatatan investasi jangka pendek, seperti konsistensi, kewajaran, objektivitas, kesesuaian, dan kendalaan. Materi yang kelima akan dilanjutkan oleh Rusmini. Baik Emma, terima kasih. Materi selanjutnya adalah investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek disajikan pada pos hasil lancar neraca. Sedangkan hasil dari investasi seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Berikut adalah beberapa hal yang perlu disajikan dalam laporan keuangan investasi jangka pendek. Yang pertama, saldo awal. Saldo awal harus dicatat dalam laporan keuangan dan mencakup semua investasi yang dimiliki pada awal periode. Selanjutnya, pembelian. Setiap pembelian investasi jangka pendek harus dicatat dalam laporan keuangan, termasuk jumlah investasi, harga per unit, dan biaya transaksi. Yang selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan dari investasi jangka pendek harus dicatat dalam laporan keuangan, seperti bunga, dividen, atau imbal hasil investasi. Selanjutnya adalah penjualan. Setiap penjualan investasi jangka pendek harus dicatat dalam laporan keuangan, termasuk jumlah investasi, harga per unit, biaya transaksi. Selain itu, keuntungan atau kerugian dari penjualan harus juga dicatat. Selanjutnya adalah saldo akhir. Saldo akhir mencakup semua investasi yang dimiliki pada akhir periode dan harus dicatat dalam laporan keuangan. Materi yang selanjutnya adalah piutang. Piutang adalah hak perusahaan atau individu atas sejumlah uang dari transaksi penjualan. Dalam memperoleh haknya, perusahaan atau individu sebagai kreditur atau sering disebut dengan pemberi hutang, memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur atau pihak yang berhutang untuk dapat melunasi hutangnya. Adapun jenis piutang ada 3. Yang pertama adalah piutang usaha atau dagang yang biasa disebut dengan account receivable. Misalnya, pre-order, cicilan yang menggunakan pihak ketiga, dan untuk masa jatuh tempo. Piutang jenis ini umumnya berlangsung antara 30-60 hari dan kerap kali tidak memperlakukan bunga. Yang kedua adalah piutang wesel atau note receivable. Jenis piutang ini adalah piutang yang terjadi karena pihak debitur menjanjikan pembayaran pada waktu tertentu melalui surat formal terlampir. Masa jatuh tempo berlangsung cukup lama, yaitu memakan waktu antara 60-90 hari serta diberlakukannya bunga. Yang ketiga adalah piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain atau kerap kali disebut sebagai piutang bukan dagang adalah jenis piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang maupun wesel tagihan. Contohnya adalah piutang lancar, piutang tidak lancar, piutang yang dihapuskan, dan piutang yang dicadangkan. Materi selanjutnya adalah pencatatan atau pengakuan piutang. Menurut Hardy Mulya, pencatatan atau pengakuan akan terjadinya piutang yang timbul dari transaksi penjualan kredit berkaitan dengan prinsip pengakuan pendapatan. Piutang dan hasil penjualan harus dicatat saat terjadi penjualan itu.
Istilah pengakuan mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi yang tertera pada Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2004 halaman 19. Adapun pengukuran dalam piutang sebagai berikut. Yang pertama adalah metode biaya. Biaya adalah metode pengukuran piutang yang menilai piutang berdasarkan biaya perolehannya. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memiliki piutang dengan resiko kebangkrutan rendah atau piutang yang nilainya tidak fluktuatif. Yang kedua adalah metode nilai realisasi. Metode nilai realisasi adalah metode pengukuran piutang yang menilai piutang berdasarkan kemampuan untuk menagihnya atau nilai yang diperoleh dari pengakuan piutang tersebut. Metode ini cocok untuk perusahaan yang memiliki piutang dengan risiko kebangkrutan yang lebih tinggi atau piutang yang nilainya fluktuatif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu adalah materi ke-8. Menurut PSAK 55 pada tahun 2018, penurunan nilai piutang adalah suatu kondisi di mana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut, atau peristiwa yang merugikan. Dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diestimasi secara andal. Nah, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan nilai piutang. Yang pertama yaitu kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam. Yang kedua yaitu pelanggaran kontrak. Yang ketiga, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Dan yang keempat, data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atau diestimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset tersebut. Yang kesembilan yaitu terdapat dua jenis metode penghentian pengakuan piutang perusahaan, yaitu yang pertama, metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Metode metode penghapus langsung adalah metode yang mengorganisir kerugian aktual dari piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, metode yang kedua yaitu metode cadangan atau allowance method. Adalah metode cadangan pengakuan kerugian yang diperkirakan dari piutang yang tidak tertagih. Metode ini yang diakui oleh standar akuntansi keuangan karena lebih mencerminkan biaya yang terjadi pada tahun berjalan. Nah, di sini ada berikut langkah-langkah yang harus diikuti dalam penghentian pengakuan piutang. Yang pertama itu meninjau piutang yang harus dihapuskan. Perusahaan harus meninjau semua piutang yang akan dihapuskan dari catatan akuntansi. Yang kedua, menentukan alasan penghapusan piutang. Yang ketiga yaitu menentukan nilai penghapusan piutang. Selanjutnya membuat pencatatan jurnal, dan yang terakhir melakukan pencatatan dalam laporan keuangan. Materi yang ke-10 yaitu dalam penyajian laporan posisi keuangan, piutang harus dicatat secara terpisah dari aktiva lainnya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian piutang dalam posisi keuangan. Yang pertama yaitu piutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Yang kedua yaitu nilai piutang harus dicatat dalam laporan posisi keuangan, harus yang mencerminkan nilai yang sebenarnya dari piutang tersebut. Ketiga, dalam penyajian laporan posisi keuangan, piutang harus dicatat terpisah antara piutang lancar dan tidak lancar. Yang keempat, yaitu piutang dalam laporan posisi keuangan harus dilaporkan dalam bentuk neto. Artinya, piutang dikurangi dengan jumlah piutang yang diragukan atau piutang yang dirasakan tidak dapat tertagih. Dan yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan harus memberikan keterangan tambahan terkait dengan piutang, seperti lamanya piutang, sifat piutang, atau dagang, wesel, atau lain-lain. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sesi diskusi akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila dalam pemaparan materi dari kelompok kami terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhir pertemuan, saya ucapkan terima kasih.